Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian, siswa-siswi hebat di SMP Negeri 1 Mario Riwawo. Hari ini layanan informasi bimbingan konseling kita dengan topik Tuhan selalu hadir di dalam hidupku. Kembali dengan saya, konselor kalian, guru BK kalian, Ibu Nur Aulia. Adapun tujuan layanan informasi kita kali ini adalah memberikan pemahaman tentang kehadiran Tuhan yang Maha Esa dalam kehidupan serta berusaha untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Nah, Ananda sekalian, sebelum kita mulai, coba Ananda perhatikan gambar tumpukan biji kopi di layar. Bisakah kalian menemukan wajah orang? Silahkan dicari, kemudian jika sudah menemukan, ada berapa jumlahnya? Diperhatikan, dicari di sudut atas, di tengah, di bawah, di samping kiri, di samping kanan. Bagaimana? Sudah ada yang menemukannya? Ya, benar. Jumlahnya ada 3. Jadi, gambar wajah atau penampakan wajah di tumpukan biji kopi ini ada 3. Ada di bagian sudut kanan bawah, sudut kiri bawah, dan ada di bagian atas hampir di tengah. Ada 3 jumlahnya. Nah, Ananda sekalian, ini adalah salah satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita hambanya. Kita masih diberi nikmat untuk melihat dengan jelas, untuk berhitung dengan baik, melihat dengan jelas bahwa di tumpukan kopi ini ada gambar penampakan wajah. Betapa besar nikmat Allah kepada kita karena masih diberikan kesempatan untuk melihat dengan baik. Nah, Ananda sekalian, persepsi apa yang bisa kita ambil dari gambar wajah di tumpukan biji kopi tadi? Kapan kita ingat kepada Tuhan dan apa yang harus dilakukan? Mengingat Tuhan tentunya harus dilakukan setiap saat, kapanpun dan dimanapun. Tidak hanya pada saat sembahyang, pada saat sholat, atau pada saat kita berkumpul dalam suatu ibadah ritual lainnya. Tuhan selalu ada dan hadir di dalam setiap episode kehidupan kita. Persoalannya, apakah kita mau menerima Dia sebagai pemain utama dalam kehidupan kita? Ataukah kita hanya menganggap Dia adalah hanya sebagai pemeran pengganti yang kita panggil hanya jika kita membutuhkannya? Atau mungkin kita memperlakukan Tuhan sebagai penonton yang tidak punya andil apa-apa dalam kehidupan kita? Ananda sekalian, ada beberapa ikhtiar yang bisa kita lakukan agar kita dapat mengenal lebih dekat dengan Tuhan kita. Yaitu, yang pertama, berusahalah merenung dan berzikir bahwa kita ini adalah makhluk yang selalu membutuhkan pertolongannya. Kita adalah ciptaan Tuhan yang selalu merasakan Tuhan hadir di antara kita. Yang kedua, bersyukurlah atas semua karunia nikmat yang diberikannya. Kita diberi kesehatan, kekuatan, dan lain-lain. Mari kita gunakan untuk beribadah kepadanya. Kita harus selalu bersyukur, baik di kala susah maupun di kala senang. Yang ketiga, perkaya diri kita dengan ilmu pengetahuan
yaitu dengan bersungguh-sungguh dalam belajar. Yang keempat, kalau ilmu pengetahuan sudah kita dapat, marilah kita gunakan untuk mengkaji kitab-kitabnya, agar ibadah kita lebih mantap dan bermakna kalau kita landasi dengan ilmu pengetahuan yang luas. Kemudian yang keempat, berusaha mengenal tanda-tanda kebesaran Allah atau ciptaan Tuhan. Di antara kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang pertama, penciptaan langit. Langit merupakan ciptaan Allah yang sangat indah. Setiap manusia yang suka memperhatikan langit, baik di malam hari maupun siang hari, pasti akan merasakan ketakjuban yang luar biasa. Tidak hanya sebatas itu, manusia pun sudah menembus angkasa untuk mengeksplorasi bulan dan planet lainnya. Selanjutnya, penciptaan bumi. Bumi dan segala keindahannya ini sangat kaya dengan ayat-ayat Allah yang begitu luar biasa. Bahkan hingga saat ini, manusia belum mampu mengungkap semua tabir misteri di bumi. Lautan, gunung-gunung, samudera yang terbentang luas, gurun pasir, dan yang lainnya sangatlah berkesinambungan serta penuh hikmah dalam penciptaannya. Semua ini diciptakan Allah untuk manusia dan tidak sepantasnya kita ingkar kepadanya. Yang ketiga, lautan. Coba kita renungkan bagaimana Allah telah menundukkan lautan untuk manusia dengan kapal. Dapatkah kita bayangkan bagaimana kapal-kapal mampu berlayar mengarungi lautan luas? Ilmu pengetahuan mengungkapkan bahwa hal ini terjadi karena adanya perbedaan jenis air laut dan kapal serta terciptanya ruang udara yang membuat kapal bisa mengapung. Walaupun begitu, ilmu pengetahuan hanya mengungkap tetapi tidak menciptakan. Hal ini semakin mempertegas kekuasaan Allah dan kebesarannya. Selanjutnya, angin dan air hujan. Air hujan yang diturunkan ke bumi adalah nikmat Allah yang tidak terhingga. Walaupun manusia sudah mampu membuat hujan buatan, hujan alami ciptaannya tetap tidak dapat tergantikan. Coba kita bayangkan jika suatu tempat tidak diguyur hujan dalam jangka waktu yang lama. Daerah itu pasti akan kering kerontang. Saat tempat ini diguyur hujan, maka tumbuhlah berbagai jenis tumbuhan. Ciptaan Allah yang besar lainnya adalah awan. Awan merupakan fenomena unik dari sebuah proses terjadi dan turunnya hujan. Awan diciptakan untuk melindungi manusia dari terik sinar matahari. Selain itu, awan akan menjadi dominan saat berlangsung musim hujan. Adanya sirkulasi musim dan cuaca ini membuat keseimbangan cuaca akan terjaga. Itu adalah 5 hal bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, 5 ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan manfaat sangat besar bagi kita umatnya. Maka selayaknya lah sebagai umatnya, sebagai hambanya, kita senantiasa memuji kebesarannya, senantiasa menjalankan segala perintahnya melalui ibadah-ibadah dan menjauhi segala larangannya. Ibu berharap Ananda sekalian memahami materi kita hari ini
dan Ananda mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Ananda menjadi insan yang senantiasa beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa menjauhi segala larangannya. Baik Ananda sekalian, sampai di sini dulu layanan informasi bimbingan kita kali ini. Ibu berharap kalian tetap sehat dan tetap bersemangat menjalankan pembelajaran jarak jauh kita. Sampai di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.